Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan ya. Sekarang gue kuliah di Universitas Pakuan Bogor dan mereka hadir sekarang. Cie masuk TV. Pendidikan ya. Kalau bicara soal pendidikan, bagi gue pendidikan Indonesia itu belum bisa mengantarkan siswanya untuk menemukan minat dan bakat. Sekarang itu banyak banget mahasiswa yang salah jurusan. Sok-sokan ngambil teknik pertambangan, padahal jiwanya kebidanan. Pas ngebor mijak yang keluar air ketuban. Bagi gue kuliah dimanapun itu nggak masalah. Mau negeri atau swasta sama aja. Lu ngelamar ke perusahaan atau lu ngelamar jadi PNS. Yang dinilai itu bukan lu lulusan mana. Tapi siapa orang dalamnya. Benar. Dan menurut Global World Ranking. Di tahun 2015, what's wrong? Silent please. Let's pray together. Di tahun 2015, dalam dunia pendidikan, dari 78 negara, Indonesia itu menempati posisi ke-69. 69. Kurang enak apa coba posisinya? Kenapa Indonesia berada di posisi 8 terendah? Karena fasilitas pendidikannya itu belum mumpuni. Masih ingat gak sih SD gua yang halamannya miris? Masih ingat ya yang ini nih? Lu lihat. Kita jadi susah upacara, kita jadi susah olahraga. Kalau olahraga, kita hijrah ke kampung sebelah, nyari lapangan bola. Lu mungkin pernah ngerasain yang namanya senam SKJ. Pakai lagu, pakai sound system. Kita mah nggak pernah. Karena di lapangan bola mana ada colokan listrik. Kalau nggak pakai sound system, masa mau pakai alat musik sekolah? Misalkan kendang gitu. Kita senam SKJ pakai kendang. Gurunya kan, ayo anak-anak kumpul, kita senam SKJ. Udah siap semuanya? Tarik pak. Makanya lulusan SD gue ceweknya pada semok. Ngibing mulu. Ya, SD gue tuh kelasnya sedikit, tapi muridnya banyak. Makanya dibagi dua. Ada kelas pagi, ada kelas siang. Ada sip 1, ada sip 2. Udah kayak buruh pabrik. Dan kalau UTS juga dibagi dua. Ada UTS pagi, ada UTS siang. Yang enak itu UTS siang. Karena bisa nanya jawaban ke anak UTS pagi. Sebelum ulangan ngobrol dulu di belakang gitu kan. Tadi yang keluar apa aja? Pilihan ganda. Berapa soal? 30. Bisa kurang enggak? Lu ada kunci jawabannya enggak? Ada. Barangnya bagus gak? Talkchair. Terus ulangan gitu kan. Karena nggak pede sama jawabannya, beres ulangan nanya lagi. Tadi kunci jawaban yang lu kasih dapat dari siapa? Si Junet. Junet mah kelas 6, kita kelas 5. Astagfirullah. Dan mirisnya dunia pendidikan Indonesia itu adalah pada saat ujian nasional. Karena banyak orang yang terbebani sama ujian nasional, termasuk gua. Waktu itu gua pernah punya pacar, SMA kelas 3. Dan sebelum UN, dia nelpon gua. Ajay, Fajar. Masya. Ada apa Mei? Mei Saroh. Jai, kayaknya kita harus putus deh. Aku mau fokus ujian nasional. By the way, makasih buat semuanya. Bye. Lo bayangin, 3 tahun kita menjalin hubungan, 3 tahun kita saling cinta, 3 tahun kita saling percaya.
Semuanya berakhir gara-gara Mendikbud. Sekian nama gue Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Rhoma Irama, beliau menjadikan dangdut sebagai alat untuk berdakwah. Lihat aja, di dalam lirik lagunya itu penuh dengan nasihat. Ada salah satu lirik lagunya itu nasihatin, begadang jangan begadang. Tapi sayangnya penyanyi dangdut zaman sekarang itu nggak mau dengerin. Jadinya apa? Kejadian, cinta satu malam. Long time. Bahkan ada juga yang 1 jam saja. Short time. Satu jam ngapain? Belah duren. Kalau durennya dibelah, buka sitik, jos. Akhirnya apa? Hamil duluan. Bener kata Bang Haji Rhoma Irama, begadang jangan begadang. Dan dangdut zaman sekarang itu ya, liriknya itu kadang menjerumuskan. Contohnya kayak lagu yang tadi, ku hamil duluan. Lirik awalnya kayak gini, tarik mang. Awalnya aku cium-ciuman, akhirnya aku peluk-pelukan. Tak sadar aku dirayu setan, tak sadar aku kebablasan. Stop mang. Wah ini mau mengkritisi malah keasikan nih gue nih. Aduh. Kita telaah ya, lirik pertama. Awalnya aku cium-ciuman, akhirnya aku peluk-pelukan. Ini kan ngajarin gak bener ya. Harusnya peluk dulu baru cium. Okay. Yang kedua, tak sadar aku dirayu setan. Tak sadar aku kebablasan. Kalau udah gini mah nyalahin setan coba. Lagian setan mana yang ngerayu gitu kan, ada yang pacaran. Oh, bapak kamu kan enggak. Nah. Setan itu ngehasut, tapi ngehasutnya gimana ya? Mungkin ada yang pacaran gitu kan, setan datang. Oh, sikat bray. Pepet. Ntar gue bantu dorong. Dan dangdut zaman sekarang itu goyangnya terlalu vulgar, terlalu hot, mantap. Tapi kan itu nggak pantas buat ditayangin, ditontonin sama umum ya. Contohnya goyang dribble, goyang itik, goyang anaconda, itu nggak pantas. Mas, itu nggak pantas. Mas Panji. Enggak. Itu tuh dangdut zaman sekarang tuh lebay. Kalau mau dengerin dangdut klasik, instrumennya sederhana. Kalau misalkan lu ngamen pakai bawain lagu dangdut klasik, itu nggak punya gitar, pakai kecerekan juga enak. Nggak punya kecerekan, bisa pakai botol, diisiin beras. Pernah lihat kan lu ya? Ngamen pakai botol beras. Wih, ngamennya pakai botol geras. Ini nih, pengamen yang berbasis agraris. Wih. Stok berasnya banyak. Gua tanya kan, Bang, ngamen dari kapan? Dari zaman Orde Baru. Pantes, cuman zaman itu kita swasembada beras. Beres dia ngamen, gua kasih 1.000. Dia malah marah. Apaan nih 1.000? Terus berapa? 10.000. Lah, mahal amat. Ini berasnya organik. Dulu, waktu gua SD, di samping rumah gua pernah ada dangdutan. Ini biduannya hot banget. Gua kan waktu kecil penasaran ya. Gua lihat di jendela, gua ngintip kan. Set. Nyokap gua di belakang marah. Fajar, lihat apa kamu? Lihat papa tuh. Ngapain papa? Nafkahin biduan mah. Aduh aib. Bokap gue tuh emang suka banget dangdut. Tapi bukan lagunya, nyawernya. Bokap gue kalau nyawer ya, dari 2.000-an sampai 100.000-an dikeluarin. Wah goyang gitu kan. Asik, 100.000-an. Set. Digantongin sama dia. 2.000-an diselipin. Nyokap gue juga suka dangdut.
Nyokap gue juga suka dangdut, tapi bukan lagunya. Gosip artisnya. Bah. Dari kasus Inul yang goyang ngebor, sampai kasus Bang Ipul yang salah ngebor, dia tahu tuh. Tahu dia. Tahu dia. Biasanya ibu-ibu tuh kalau misalkan ngegosip, timingnya pas belanja di tukang sayur, ya nggak sih? Tukang sayur lewat. Bu, ikan asinnya seger nih. Gosipnya seger nggak? Seger bu, masih anget. Fresh from the oven. Emang apa mang gosip yang anget mang? Kasus Bang Ipul, kemarin dia ketangkep. Emang ketangkep kenapa? Katanya sih salah ngebor. Emang dia ngebor apaan? Saluran sanitasi. Itu alasan kenapa nggak ada cerita sinetron tukang sayur naik haji. Dan bagi gua nih ya, gerobak sayur itu punya dua fungsi. Pertama, fungsi jualan. Kedua, fungsi pertukaran informasi. Di mana ada gerobak sayur, di situ ada aib yang terbongkar. Sekian, nama gua Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua adalah seorang Changcut Rangers. Fansnya The Changcuters. Tahu dong The Changcuters yang punya ciri khas celana pensil. Celana yang ngetat banget. Pokoknya mereka keteng-teng ya. Itu dari bawah udah kayak pensil banget. Atasnya penghapus weh. Selain itu, The Changcuters juga punya ciri khas lain. Yaitu rambut mangkok. Tahu kan rambut mangkok? Begitu diangkat soto. Kuliner banget ini. Bicara soal kuliner ya. Gua tuh jadi inget sama pedagang kaki lima, disingkat PKL. Kalau ibu-ibu PKK ya. Secara etimologi, pedagang kaki lima itu diambil, nama pedagang kaki lima itu diambil dari dua kaki pedagang dan tiga roda gerobaknya. Itu kalau dijumlahin jadi 5. Kalau misalkan nggak dijumlahin, namanya bakalan aneh. Kaki 2, roda 3, disingkat KDRT. Nanti headline berita berubah, ya kan? Satpol PP amankan KDRT. Ganggu rumah tangga orang ini. Biasanya pedagang kaki lima itu selalu ngasih tulisan-tulisan unik di gerobaknya, ya nggak sih? Waktu itu gue pernah beli kue cubit dan tulisannya tuh asik banget. Kue cubit mesra. Gue kan mikir 2 kali ya. Ini yang nyubit si mamangnya tuh bukan. Lagian sok puitis banget, kue cubit mesra gitu kan. Tapi akhirnya gue beli, harganya tuh cuman goceng. Murah banget, gue tanya kan, Mang, kenapa namanya kue cubit mesra? Dia langsung jawab, karena bagi Amang, kemesraan bukanlah hal yang mahal. Wih, dia pergi. Semurah-murahnya kue cubit, kalau udah dijual di mall, harganya pasti mahal. Bisa sampai 20.000. Pantes sih, karena kan yang nyubitnya SPG gitu. Ya enak ya. Ada yang lewat gitu kan. Cubitnya kakak. Cubit. Wah, cubit bray. Cobain yuk. Sini aja mbak. Maksud gua gini loh. Kue cubit itu bahannya murah, cuman terigu, gula, sama susu. Murah. Ini sampai 20.000, apa-apaan coba? Mau naik haji kali ya? Mungkin nanti ada tukang kue cubit naik haji. Yang lain lempar jumroh, dia lempar meses. Kue cubit ya. Dulu gue sama mantan gue, masih inget kan si Mei Saroh ya? Kita itu suka banget sama kue cubit ya, dan kita tuh sampai-sampai pernah bikin sendiri karena punya cetakannya di rumah. Seru-seruan aja gitu. Gue yang beli terigu sama gulanya, dia yang bawa susunya gitu kan. Biar manis susunya 2. Yang saset loh ya, yang saset. Seru-seruan aja gitu, serunya masak sama pacar itu kita bisa bercanda-canda. Sambil nungguin kue cubitnya mateng, dia yang gue cubit gitu kan. Tempelin terigu ke muka, dicolek, ditempelin. Dibalas lagi pakai mentega, dicolek, tempelin. Balas lagi pakai telur, colek, tempelin. Gitu terus sampai muka kita kayak adonan. Kita tuh
lebih suka bikin kue cubit sendiri karena biayanya lebih murah ya. Dan zaman sekarang tuh karena makanan lebih mahal. Makanan itu pada mahal. Apalagi makanan-makanan yang ada di mall tuh. Mahal banget. Anehnya, makanan mahal tapi porsinya tuh sedikit. Ya nggak sih? Gue yakin ya kalau nasi kucing dijual di mall, kucingnya komplain. Dikit banget coy. Ya sih. Mahal banget lagian. Orang kalau misalkan udah nemu makanan mahal, itu niatnya tuh pasti pamer ya kan. Wih, difoto, diupload ke sosial media, terus di-share ke akun-akun yang lain. Itu udah biasa buat orang kaya. Tapi gimana ya kalau misalkan orang miskin pengen ikut-ikutan juga? Mending kalau misalkan udah punya handphone kamera. Kalau belum gimana? Masa makannya digambar? Terus di-share ke rumah-rumah yang lain gitu kan. Tok tok tok. Nih. Di like. Ya, itu tadi makanan yang mahal. Kalau makanan yang murah itu rata-rata ada di universitas atau di kampus ya. Di depan kampus gua itu ada makanan namanya ayam bokis. Kenapa dibilang ayam bokis? Karena ayamnya tuh ngebohong. Ayamnya dikit, terigunya banyak banget. Sampai seret gua. Dan gua adalah seorang mahasiswa baru. Nggak enaknya jadi mahasiswa baru itu adalah pada saat ospek. Karena kita tuh selalu disuruh bawa makanan-makanan yang nggak jelas sama senior. Dan dijailin juga sama senior. Waktu gua ospek gitu kan, senior bilang kayak gini, Fajar, beliin kakak kopi. Kopi apa kak? Kopi paste, haha. Nggak. Bercanda. Beliin kakak kopi ya. Kopi susu apa kopi cappuccino kak? Kopi capuera, haha. Nggak. Beliin kakak kopi cappuccino 1. Oh iya kak, uangnya mana kak? Pakai uang kamu lah, masa uang rakyat? Emangnya koruptor? Terus gue beli ke kantin gitu kan. Bu, beli kopi. Kopi apa dek? Kopi paste, haha. Beli kopi cappuccino bu, 1 ya, 1. Oh ya, ini kopi cappuccino. Terus gue jalan ke senior gitu kan. Kak, ini kopinya. Gue pergi, senior minum. Fajar, aduh apalagi ini. Iya kak, cappuccino buatanmu, numero 1. Sekian nama gue Fajar.